Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir tanpa nyinyir. Apa kabar kawanku? Semoga semua pada sehat dan bahagia selalu ya kawan. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing informasi tentang Pi Network kepada kawan-kawanku. Kali ini ada status di Facebook grup Pi Network Indonesia oleh Jumardin. Sebelum itu jangan lupa klik petir dan buka aplikasi Pi browsernya kawan. Siapa tahu kawan-kawanku hari ini beruntung mendapat undangan KYC bagi yang belum KYC. Lanjut, pabrik Cina menerima pembayaran pakai koin Pi. Pembayaran pakai yuan atau USD di reject. Maka pabrik di seluruh dunia membeli koin Pi ke Pi Bank atau langsung ke Pioneer, juga bisa, atau ke exchanger. Setelah itu pabrik di seluruh dunia mentransfer koin Pi ke pabrik di Cina. Koin ditukar ke bank Pi atau exchanger. Sementara exchanger menerima pertukaran dolar ke Pioneer karena Pioneer adalah mesin cetak uang kripto. Setelah pabrik di Cina menerima dolar, maka dibayarkan ke karyawan buat bayar gaji atau yuan. Inilah siklus ekonomi yang dirancang core team. Kalau ini disclaimer ya kawan, soalnya kebijakan di negeri Cina seperti apa kita tidak tahu. Dan Jumardin ini informasinya juga belum tahu dia dari mana, apakah benar langsung dari pabrik Cinanya atau sekedar pendapat pribadi atau opini. Jadi disclaimer ya kawan, soalnya di Indonesia ini pembayaran tetap memakai rupiah, terutama di pabrik-pabrik Indonesia ya kawan. Pembayaran tetap menggunakan rupiah, tetapi dengan harga atau kurs dolar ya kawan. Itu hanya informasi saja, disclaimer juga ya kawan. Tetapi kita lanjutkan statement berita kali ini ya kawan. Dengan lalu lintas USD per Pi yang begitu besar, maka semua lini ekonomi dunia akan membutuhkan koin Pi, dan fundamental ekonomi pun kuat. Barulah nilai koin Pi akan menjadi naik dan naik. Bukan lagi ditentukan oleh investor dan pialang. Terus benarkah 14 Maret 2023 Open Mainnet? Banyak di-share di grup FB, Twitter, Telegram mengatakan setelah Februari atau awal Maret akibat cuitan di Twitter. Kita pasti tahu kabar tersebut. Jika benar itu sungguh amat baik. Apakah secepat itu? Mari kita lihat perkembangan demi perkembangan. Tim core team memberitahu kepada kita sebagai perintis, pionir atau dapat dikatakan stakeholder di Pi Network. Sebagai tugas utama, core team melaksanakan apa yang tercatat di blueprint white paper kepada pionir di seluruh dunia. Ini sebagai tanggung jawab core team kepada pionir. Namun melihat hasil kerja yang signifikan, apakah sudah maksimal hasil kerjanya? Tentu jawabannya ya, dan itu pasti. Namun itu belum selesai. Core team telah kerja keras memasukkan banyak aplikasi software ke jaringan web 3.0 Pi Network, yaitu aplikasi untuk semua kebutuhan umat manusia. Karena tujuan utama Pi Network adalah memberdayakan koin Pi sebagai alat barter dunia, mendampingi dolar, dan akan menjadi satu-satunya mata uang kripto yang dipakai di seluruh lini kebutuhan masyarakat dunia. Berbeda dengan Bitcoin yang hanya sebagai alat investasi. Sekalipun ada beberapa merchant yang menerima pembayaran Bitcoin, itu sangat terbatas. Mungkin hanya beberapa negara maju atau negara yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hanya itu saja. Pi Network sedang mengembangkan banyak aplikasi, bahkan ratusan hingga ribuan, seperti aplikasi marketplace, bank, exchanger,
bidang wisata, game pertemanan seperti Badoo, Tinder, jual beli mobil, properti, agen asuransi, hukum, sosial, pendidikan, kebutuhan pemerintahan, koneksi, KTP, ke Pay Network atau paspor, jual beli kebutuhan perkebunan, industri baja, logam mulia, migas, pertambangan, jurnalistik, medsos seperti Twitter, episode engine seperti Google, dan banyak lagi. Apa yang telah kita pakai sehari-hari akan ada di Pay Network. Bahkan yang belum ada pun telah dimasukkan, yaitu aplikasi AI yang dapat digunakan mendeteksi individu yang dapat digunakan dunia kedokteran, penyelidik, dan penyidikan oleh kepolisian, setara dengan Google Maps dan dunia riset. Dan tak dapat disebutkan banyaknya di tulisan saya ini. Nah, jika dikatakan Maret akan open-minded, ini sangat terlalu dini. Sangat spekulatif waktunya. Apakah pernyataan itu benar? Menurut hemat saya itu belum bisa terjadi, karena menurut tim inti, di samping KYC yang dimaksimalkan, ada kata kuncinya, kematangan ekonomi. Apakah kematangan ekonomi yang dimaksudkan? Ini menyangkut transaksi di marketplace telah mencapai titik optimal sesuai harapan core team, di mana semua di marketplace telah banyak melakukan transaksi, yang akibatnya fundamental ekonomi di Pay Network telah kuat karena nilai ekonomi telah mencapai triliun USD tentunya. Jika dihitung jumlah nilai aset atau barang dengannya dagangan ataupun jasa telah bersirkulasi triliunan dolar, di mana para vendor, pengusaha telah banyak melakukan aktivitas ekonomi, banyak transaksi, dan dapat dikatakan nilai barter barang jika dihitung dengan uang fiat, apakah itu dolar atau rupiah, telah mencapai titik optimum yang diharapkan. Jadi intinya menurut opini ini ya kawan, open-minded akan dilakukan bila di jaringan Pay Network telah terjadi transaksi atau perputaran ekonomi yang mencapai titik optimum ya kawan, entah itu menggunakan kurs dolar ataupun kurs rupiah. Jadi tepatnya tidak terjadi di bulan Maret ini. Di sini juga tidak menyebutkan tanggal. Dia hanya menyematkan apabila di Pay Network telah mencapai banyak transaksi ataupun perputaran ekonomi, entah itu dengan kurs dolar ataupun kurs rupiah. Jadi tetap disclaimer ya kawan, ini semua juga hanya opini. Ini berita juga bukan dari core team. Semuanya kebijakan Pay Network, tetap core team yang menentukan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Bagi kawan-kawanku, ambil positifnya dan tetap berpikir positif. Jalani aktivitas utama kawan-kawanku dan tetap ikuti perkembangan Pay Network. Semoga dengan Pay Network ke depannya, harapan dan tujuan kawan-kawan bisa tercapai. Oke, salam sehat selalu dan bahagia selalu. Yo, wassalam.